kesuksesan, keberhasilan duniawi, datang utusan untuk narik zakat, untuk narik sodakoh. Apa jawabannya Korun? Kok penak men, sing kerja aku, sing kesel aku, sing mikir aku, sing golek aku, lah kok sing jaluk sampean. Itu Korun. Maka Korun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, semua ini karena ilmu saya. Karena orang yang sombong seperti Korun, Allah gak terima. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan Korun beserta seluruh kekayaannya. Nah, di sini ada rumus. Apa rumusnya? Satu hadis. Napa hadise? Haqqun 'ala Allahi alla yartafi'a syai'un fil ardi illa wada'ahu Allah. Menjadi sunnatullah. Sunnatullah niku ketetapane Gusti Allah yang tidak mungkin berubah. Apapun di muka bumi yang meninggi, yang apa? Meninggi. Meninggi niku pripun? Sok gemede, sok pinter, sok paling ganteng, sok paling soge. Tidaklah ada sesuatu yang meninggi di muka bumi. Apa sunnatullahnya? Wada'ahullah, sama Allah pasti direndahkan. Kenapa begitu? Karena dia lupa nikmat yang dia kuasai pada hakikatnya itu karunia dari Allah. Nah, maka ndak usahlah ngomong aku ini mau cari apa? Yang ngomong aku cuma 3. Panjenengan pilih salah setunggali. Datu lek tiang senengane ngomong iki masjid lek takmire kudu aku. Nah, iki pondok lek sing bangun kudu aku. Iki ranting lek sing nguati kudu aku. Wah, iki toko lek sing dodolan kudu. Waduh, iki ngaji lek sing ceramah kudu. Nah, kalimat aku tadi Bu, yang ngomong cuma 3. Panjenengan pilih salah satu. Nomor 1 iblis. Sinten nomor setunggal? Berarti kalau ada orang senengane ngomong aku rencange sinten? Mana? Masya Allah, iblis nggih, iblis buat urusan noleh kula barang iblis. Lemasa ngomong iblis, oh iblis, Masya Allah, gak wedi kualat belas. Nomor 1 iblis. Iblis itu ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, sedaya sampun semerep nggih. Apa katanya iblis? Moh, aku luwe apik. Nggih napa nggih? Engkau menciptakanku dari api, sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Ana khairun minhu. Marah Allah, diusir dari mana? Surga. Itu nomor 1. Nomor 2, siapa yang ngomong aku? Fir'aun. Sinten Bu? Bojone sinten niku? Suaminya Asia. Istrinya baik, suaminya jahat. Kathah mboten kados ngoten niku. Bojone apik, lanangane elek. Kata panjenengan kok meneng tok sih Pak? Panjenengan dilok nih lo kok malam mesem. Apa rumongso yo ngoten panjenengan? Nah, guyon sudah. Ini Fir'aun. Ketika Nabi Musa mendakwai Fir'aun ndak mau. Bahkan Fir'aun ngomong apa? Lo. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi nomor 2 sinten yang ngomong ana? Fir'aun. Panjenengan kerso iblis napa Fir'aun? Iblis napa Fir'aun? Ya ndak mau. Maka ojo kakean aku. Yang ketiga, siapa yang mengatakan aku? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memang pantes, iblis gak pantes, Fir'aun gak pantes. Maka panjenengan kalau sering ngomong aku, lali bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, maka antara iblis atau
Fir'aun. Iblis ndak bisa masuk surga, Fir'aun kedelep ning laut. Kersa ingkang pundi panjenengan? Boten. Insyaallah semuanya aman dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu rumus yang pertama. Jadi nikmat itu Pak, panjenengan yakini semua datangnya dari Allah. Kudu gara-gara aku pinter, aku ngene ndak. Itu murni pemberian dari Allah. Ben boten sombong. Nomor 2. Apa rumus akhiran dari nikmat? Kalau tadi rumus awalnya itu semua datangnya dari Allah. Sekarang rumus akhirnya apa? Allah Ta'ala berfirman tentang nikmat, tambah akeh bondone akhirate tambah abot. Panjenengan kerso akhirat enteng nopo abot? Ayo, enteng nopo abot? Nggih pun mboten usah sugih-sugih melarat mau cekap ya. Karena apa? Akhirat itu nanti semua nikmat dunia yang pernah panjenengan miliki, kalian Gusti Allah dimintai yang namanya pertanggung jawaban. Nopo ayate? Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Semua kenikmatan itu akan ada pertanggung jawaban. Itulah kenapa orang kaya dibanding orang miskin podo apike, sugih yo apik, melarat yo apik. Tapi kalau masuk surga, antara dua orang, satu sugih satu melarat tapi podo apike, masuk surganya duluan mana? Sugih. Iya, kalau dunia iso nyogok malaikatnya. Lah akhirat tidak bisa nyogok panjenengan. Lebih cepat yang melarat. Maaf nggih, bahasanya mungkin kasar. Lebih cepat yang miskin. Kenapa? Karena yang kaya itu punya rumus tentang harta. Harta itu halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'aqab. Harta saya panjenengan termasuk akik yang mahal ini. Bukan pamer, promosi. Seperti payu. Nah, semua harta itu jamaah halalnya halal intu genah metune genah dihisab. Haramnya yu'adzab atau yu'aqab, haramnya mendatangkan azab. Maka orang kaya telat dibanding orang miskin. Karena apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Maka ayo jamaah, kalau dapat nikmat disyukuri. Kalau dapat nikmat kudu jelas ini nikmat saya gunakan untuk apa. Tujuannya tidak memunculkan kesombongan dan agar nanti pertanggungjawaban di akhiratnya ringan. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita. Lah ini mau mukadimah niki lha nggih, masyaallah. Lah mukadimah sak menit dawane. Tasik lumayan niki lek pengajian rutin mulai awal sampai penutupan niku mukadimah sedaya. Lah panjenengan kok kaget. Nggak pernah nonton YouTube kayaknya ini. Sudah, salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah, di siang hari ini saya akan menyampaikan bukan cerita tentang Isra Mi'raj. Kalau cerita, insya Allah kula lek ceramah ten ngajengi panjenengan nguyai segoro. Napa melih tirose tiang ngriki niki pun dados ulama sedoyo. Jadi kalau saya ceramah di sini niku kados murid dites kiai ini. Maka saya rada ndredeg gimana gitu. Apalagi ngelihat ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Masya Allah, materi ilang kabeh. Sudah. Maka saya tidak akan ceramah tentang kisah Isra Mi'raj, tahun berapa, jamnya jam berapa, perjalanannya kemana. Niki sedaya sampun semerep.
Tapi yang saya mau ceramahkan di sini sedikit berbagi ilmu 3 hikmah besar dari kejadian Isra wal Mi'raj. Yang insya Allah saya kalau ceramah jamaah itu manfaat, saya ikhtiarkan ceramah itu bukan ngawang di langit, tapi apa? Bisa diamalkan dan mendatangkan manfaat gawe sangu urip setiap hari. Jadi ceramah itu yang aplikatif, ngerti mboten? Aplikatif ya ngerti. Loh, saya biasa malah bahasa Inggrisan nih. Lah ini baru keluar satu aplikatif, ngertos mboten? Mboten. Lho lah, salah tempat pengajian kayaknya saya ini. Sudah. Jadi ceramah itu yang aplikatif. Aplikatif itu aku mulih entuk opo, entuk sangu opo, amalanku bakale koyo opo. Itu namanya ceramah yang aplikatif. Nah, maka ada 3 saya kumpulkan. Iki kalau dijabarkan yo dadi akeh. Tapi karena memang tidak perlu penjabaran terlalu jelimet itu, untuk panjenengan tidak penting juga. Saya sendiri yo gak ngerti. Wes karuan kita ceramah 3 hikmah besar dari kejadian Isra Mi'raj. Nomor 1, Isra Mi'raj ini jamaah panjenengan dengarkan dulu. Terjadinya di saat Nabi Muhammad sedang sedih-sedihnya, yang tahunnya dibilang Amul Huzn, tahun yang penuh dengan kesedihan. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Masuk ake tas tukui Beb, bawa duit 50.000 enggak? Bukan 50 juta, 50.000 jaga ake. Yang bisa jawab sesuai dengan yang saya inginkan tak kei duit. Lumayan saya ketemu kayak tuku cilok untuk ake. Apa sebab dibilang tahun ini tahun kesedihan? Angkat tangan. Itu toh Ibunda Khadijah toh. Lah ya, itu toh. Kurang lengkap Ustaz. Yang belakang, wah semangat. Monggo Ustazah. 1, meninggalnya istri tercinta. 2, meninggalnya paman tercinta. Sinten nami pamane? Banyak kok mangap-mangap tok gak ngomong itu. Sinten nomor 2? Abu Thalib. Dapat Bib. Kasih Bib. Saya tahu panjenengan pinter-pinter, maka saya pilih yang sana. Wis talah tenang aja. Penak-penak. Sudah. Yang belakang. Antum tanya yang mana? Nah, begini jamaah. Itu jawabannya salah. Tapi gak apa-apa, tak regani. Ustadz kurang ajar kok ini kayak diundang, masya Allah. Nah, itu jawaban yang muncul di buku sejarah. Kenapa dibilang tahun itu tahun penuh kesedihan? Karena Nabi Muhammad kehilangan 2 tokoh utama dalam hidupnya. Yang pertama istri tercinta yaitu Ibunda Khadijah. Yang kedua paman tercinta yang bernama Abu Thalib. Tapi sedihnya bukan itu. Panjenengan buka, ada kitab judulnya Fikih Sirah milik Asy-Syaikh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Dituliskan oleh beliau di sana, ulama sepakat bahwasannya sedihnya Nabi bukan karena wafatnya orang tercinta, karena Nabi ngerti ndek surga bakal balik sama istrinya. Tapi yang menjadikan Nabi sedih karena dengan wafatnya 2 orang ini, dakwahnya Nabi terhambat. Nah, jadi yang menjadikan Nabi Muhammad itu sedih, loh tugasku dakwah. Kalau sekarang Ibunda Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, maka tugasku itu akan ada penghambatnya, gak iso leluasa, tidak bisa lancar menyampaikan risalah. Nah, maka itulah yang bikin Nabi Muhammad sedih. Nah, sekarang jamaah, ketika Nabi Muhammad dalam keadaan seperti itu, plus gangguan dari orang-orang kafir Quraisy semakin kuat, diancam dibunuh,
anak-anaknya diganggu, sahabatnya diboikot, karena orang kafir Quraisy merasa apa? Wis ra enek sing tak wedeni. Gak enek sing di wedeni. Ibunda Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, wis tak ganggu ente-entean. Di saat itu Allah memberi hadiah untuk Nabi Muhammad. Apa hadiahnya? Isra Mi'raj. Maka Isra Mi'raj itu jamaah rekreasi, rihlah. Masya Allah, majelis taklim mana? Luar biasa. Masya Allah. Sudah, lanjut. Isra Mi'raj itu rihlah, rekreasi. Ustadz, ngawur ini. Long perjalanan ini Kanjeng Nabi kok diwara rekreasi. Ini randuwe duga karo Kanjeng Nabi. Betul, rekreasi. Panjenengan mau tahu dalilnya bahwa itu rekreasi? Tak ceritanya. Panjenengan tahu Isra Mi'raj kendaraannya namanya apa? Nah, buruk. Ibu ndamel rok. Astagfirullah. Buruk. Waktu kita kecil, nah kula lan panjenengan alit rumiyin ten TPQ SD, buruk itu perwujudannya seperti apa? Gambari jaran, kelir putih, buntute api, duwe suwiwi, kepalanya perempuan cantik. Nggih napa nggih? Keliru kabeh. Lah itu zaman kita kecil, tapi ya serapopo wong zaman biyen, zaman cilik, imajinasinya seperti itu. Nah, kendaraannya buruk. Mekah, Baitul Maqdis, Palestina, berapa menit? Kalau dihitung pakai fisika sekarang, tidak sampai 1 menit. Dados Kanjeng Nabi merem, gak sempet melek, itu sudah sampai di Baitul Maqdis. Merem, mboten sampai melek. Jadi persekian detik. Pertanyaan, hijrah Mekah ke Madinah. Pertanyaannya, buroke kok mboten didamel? Monggo dijawab. Oh iya. Lah panjenengan mboten nate mikir napa pripun? Oh iya. Ya apa? Pertanyaannya, waktu Mekah Madinah hijrahnya Nabi, kondisi genting, diuber-uber orang kafir Quraisy, kepalanya Nabi Muhammad dihargai dengan ratusan ekor unta, buruknya kemana? Servis atau ganti oli atau terjadi curan rok, pencurian kendaraan buruk? Ayo, kemana buruknya? Nah, karena beda cerita, beda hikmah. Isra Mi'raj itu rekreasi, dia enak-enak, kendaraannya penak, perjalanannya lancar, ketemu wong-wong api, bahkan terakhir dijamu oleh Allah di Sidratul Muntaha. Tapi hijrah Mekah Madinah itu perjuangan. Di sini ada hikmah. Apa hikmahnya? Kalau perjuangan yo kudu rekoso. Ngertos rekoso? Napa rekoso? Kudu kesel, capek, sumpek, mangkel, torok itu apa? Iya, tekor, bondonin teh, usahane gak lancar, itu perjuangan. Maka dari situ kita ngerti Isra Mi'raj ini bukan perjuangan tapi rekreasi. Sekarang berarti hikmahnya apa Ustadz? Hikmahnya mboten usah kuatir, panjenengan berjuang lewat Persyarikatan Muhammadiyah. Saya tadi dengar ada satu MI Muhammadiyah mulai tahun 70-an. Sekarang sudah berapa tahun? 50 tahun lebih ya. Itu muridnya masih 50. Mulai tahun 70 sampai sekarang. Tidak apa-apa, itu perjuangan. Tapi hikmah yang pertama, orang yang berjuang di jalan Allah menjadi kewajibannya Allah membahagiakan dia. Kok bisa begitu? Bisa. Isra Mi'raj, Nabi Muhammad tugasnya dakwah. Oke. Ketika penopang dakwah meninggal dunia, Siti Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia,
dakwai macet, gangguan keras, Allah tanggung jawab. Ojo khawatir Muhammad, takjak rekreasi. Maka panjenengan yang sedang berjuang, ojo kesusu karuan kesikut lah wesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Ada saatnya di mana Allah akan bertanggung jawab. Panjenengan sedaya niki pasti oleh Allah diberi berita gembira, kesuksesan, kemenangan, jalan keluar. Panjenengan dibahagiakan dengan melihat anak turun yang menyenangkan, melihat masyarakat yang awalnya gak ngerti Islam sekarang Islami kuat. Itulah tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya berjuangnya harus lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Yai Dahlan, panjenengan tahu kan, pendiri Muhammad. Nah, oke. Napa Pak? Kul? Bakul. Kuwut bakul. Nah, apa? Memang apa? Ini kan bukan bahasanya yang sepuh, ini bahasanya anak-anak muda sekarang. Jadi ada bahasa keren sekarang anak muda. Jadi kalau kalimatnya itu jane makalah gitu loh, makalah. Kalimat yang mengandung hikmah. Tapi anak muda sekarang nggak ngerti makalah, nggak ngerti mahfudot, nggak ngerti kalimat hikmah. Ngertinya apa? Quote. Jadi ucapan yang keren. Loh, sampai lali quote-nya apa, sampai lali saya sekarang. Gara-gara jelas nih quote gimana. Nah sudah. Maka jamaah sekalian, apa quote-nya tadi? Loh hilang tenan, astagfirullahaladzim. Oh ya, Yai Dahlan. Begini. Yai Dahlan itu pengusaha batik salah satu yang paling besar di Kampung Kauman. Batiknya gede. Dan panjenengan kalau masuk Kampung Kauman Yogyakarta, di sebelah baratnya Masjid Kauman, Masjid Gede Kauman, itu bisa ditengeri. Ditengeri itu apa? Dicireni. Panjenengan bisa melihat kalau pengusaha batik omahe mesti gede, mesti api. Yai Dahlan ndak. Pengusaha batik omahe cilik sederhana. Karena Yai Dahlan itu punya prinsipnya begini. Kerjalah sekeras-kerasnya, carilah harta sebanyak-banyaknya, gunakan untuk dirimu, istri dan anakmu secukupnya, jangan mewah, sisanya dermakan di jalan Allah. Itu Muhammadiyah lillahi ta'ala. Tapi yo tetap kerja, cari uang, digunakan untuk diri kita secukupnya, gak usah terlalu mentereng lah. Mobil saya tadi yang hitam tadi mahal apa murah itu? Mahal, Ustaz toh. Tapi disili beliau. Mobil saya tadi, saya tinggal di rumah, saya dijemput Abu Shanum pakai mobilnya beliau, sedan, roto api maneh. Mobil saya paling elek soalnya wis, mobil tuwek. Sampai rumah sakit Asy-Syifa dijemput lagi sama beliau. Tat, di sana banjir, jalannya itu ada sebagian yang banjir. Kalau pakai sedan gak nutut. Pakai apa? Mobil mahal. Saya bilang lek gak larang gatel biasanya sikilku. Masya Allah, ternyata mobil mahal. Tapi di sini ya tidak apa-apa, yang penting menikmati ya. Nah sudah, maka dengan itu Bu, Pak, jangan khawatir. Panjenengan jaminan Gusti Allah. Kalau panjenengan berjuang ikhlas karena Allah, Allah tanggung jawab untuk membahagiakan panjenengan. Seperti Nabi Muhammad diberi hadiah Isra wal Mi'raj. Hadiahnya apa untuk kita? Ya terserah Gusti Allah. Boleh jadi panjenengan diizinkan istri untuk nikah lagi, bisa jadi. Amin ya rabbal. Ayo yang laki-laki, amin. 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 Wedi kabeh. Ketara istrinya ikut ini. Nah, boleh jadi hadiahnya apa? Allah karuniai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Boleh jadi hadiahnya apa? Awake seger,
waras. Boleh jadi hadiahnya apa? Allah kasih anak turun sing nyenengke ati, solih, solihah, nurut sama orang tua, hafal Al-Quran. Boleh jadi hadiahnya apa? Allah memberikan hadiah panjenengan dengan istiqomah sholat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Nomor satu. Wes, pokok kalau panjenengan berjuang gak usah bingung, Gusti Allah pasti memberi hadiah. Tapi panjenengan ingat, yang namanya perjuangan mesti rekoso. Nomor satu. Nomor dua, apa Ustadz hikmah yang kedua? Hikmah yang kedua, panjenengan perhatikan, kita ini Bu, Pak, spesial jadi orang beriman karena apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau kita ini mengimani sesuatu yang tidak gaib, ya tidak istimewa. Ini misalkan panjenengan sekarang ningali saya, panjenengan mirsani kulo sakniki. Kemudian ditanya, Mbak, mang ketok Ustadz Rifki pora? Yo ketok. Terus panjenengan percaya Ustadz Rifki datang, tidak spesial karena kelihatan dengan mata. Tidak dibilang iman, yo pantes. Tapi iman itu ketika panjenengan tidak bisa melihatnya, tidak bisa mencernanya dengan panca indera, tapi panjenengan percaya. Itulah hebatnya orang yang beriman. Saya tanya, Bu, nate ningali Gusti Allah? Loh, wah susah ini, serius loh ini. Bu, nate ningali Gusti Allah? Boten apa dereng? Masya Allah, dereng. Saya tanya, panjenengan mengimani keberadaan Gusti Allah? Loh, boten nate ningali kok iman? Nah, itulah iman. Nomor dua, panjenengan nate ningali swarga napa dereng? Lho kok ngerti lek swarga niku penak? Wong lanang siji bojone 70. Al-Quran, berarti itulah iman. Panjenengan nate mirsani neraka? Lho kok tahu kalau neraka itu berat? Nah, itulah iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sekarang hikmah yang kedua. Di dalam Islam ini yang menjadikan kulolan panjenengan sedoyo niki spesial, karena kita mengimani sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, itulah Isra Mi'raj. Panjenengan tahu Nabi Muhammad berangkat sampai dari Mekah sampai di Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, buruknya sama Nabi Muhammad ditaleni. Saya mau tanya, lala kok buruk kayak sojul kok ditaleni? Lah kok pelaur ditaleni? Masya Allah, ben gak dicolong. Lo. Ya, itu jawaban dari hati kayaknya. Itu memang mewakili perasaan itu ya. Ben gak dicolong. Nggak ada pencurian buruk, nggak ada buruk kabur, nggak ada ceritanya buruknya kesasar, nggak ada. Kenapa ditaleni? Inilah Nabi Muhammad mengajarkan yang namanya ikhtiar. Yang namanya apa? Ikhtiar. Ini kok bukan suli atau kimas? Oh, ini pihak pemuda. Oh ya sudah, nanti saya pakai ini aja buat mandiin istri saya. Sudah. Inilah Nabi Muhammad mengajarkan ikhtiar. Maka ketika seorang sahabat masuk masjid, untone gak ditaleni, pernah dengar? Terus ketika pemuda itu masuk, Nabi Muhammad tanya, "Loh kok gak ditaleni?" Wong iman kok, yo tawakal, lapo untuk kok ditaleni? Pasrah kalian Gusti Allah, wong iman kok. Kata Nabi Muhammad apa? Mas, ditaleni dhisik baru tawakal. Lah kalau gak
tanpa ditaleni panjenengan tawakal itu ngawur. Nah, maka Nabi Muhammad ngajari sampai buruk yang gak mungkin ucul, gak mungkin dicolong, itu pun sama Nabi ditaleni. Sudah, dari Baitul Maqdis ketemu para nabi dan rasul sebelumnya. Nabi Muhammad menjadi imam sholat. Setelah selesai sholat, diangkat Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Dapat perintah apa? Sholat. Balik lagi ketemu Nabi Musa. Ping piro mat? Ping 50. Bah. Lawang ketua PCM males landane umat, ra kuat gitu loh. Terus ya apa? Nyangen. Maaf Pak Ketua PCM ya, Masya Allah. Baik, ngamuk Ketua PCM ini, geruduk rumah saya nanti. Dibilang sama Nabi Musa, inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatmu gak kuat. Jalur keringanan, naik turun. Terakhir yang awalnya 50 menjadi 5. Selesai. Turun Nabi Muhammad balik ke Baitul Maqdis dan diantarkan kembali oleh Buraq ke Mekah. Itu berangkatnya matahari sudah tenggelam, balik mataharinya belum terbit. Dalam keadaan di zaman itu orang berangkat ke Baitul Maqdis, Mekah Baitul Maqdis iku meh 2 wulan budalit tok. Katakan 1 wulan setengah, berarti PP 3 bulan. Nabi Muhammad ndak sampai semalam wis balik. Sudah, apa yang terjadi? Diceritakan sama orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad mengumpulkan orang kafir Quraisy di depan Ka'bah. Langsung Nabi Muhammad cerita, tak cerita nih, oke? Mesti aneh-aneh ini, mesti aneh top. Apa ceritanya? Nabi Muhammad ngomong, tadi malam saya ke Palestina, Baitul Maqdis, ketemu para nabi dan rasul. Saya sama Allah diangkat ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Diturunkan lagi, saya ketemu Nabi Musa. Terus saya balik ke Mekah sebelum matahari terbit azan subuh. Kata orang kafir Quraisy apa? Nah, iki sing tak enteni. Yo iki sing tak enteni, kata orang kafir Quraisy. Apa itu? Dari dulu kita ini menuduh Muhammad itu gila, tapi kita tidak punya bukti. Apa bukti nilai gendeng? Ngomongnya yo apik, akhlaknya apik, muamalahnya apik, pakaiannya yo resik, wongnya yo tertib, mosok gendeng. Nah, ini yang kami tunggu. Apa itu? Tanpa kami mencari, Muhammad nyeritakno dewe kalau dia gila. Seneng wong kafir, yo iki gendeng tenan kan? Kandhani kok ora percaya. Sudah, seneng orang kafir Quraisy. Jangankan yang kafir, yang muslim saja sebagian terfitnah. Ojo sing kafir, ndak percaya. Sudah, pergi orang kafir Quraisy ketemu Sayyiduna Abu Bakar. Ngomong sama Abu Bakar, ya Abu Bakrin, sahibuk junnah. Abu Bakar, bolomu gendeng. Abu Bakar tanya, siapa teman saya? Dibilang, sapa maneh? Muhammad. Abu Bakar kaget, lo ada apa? Bukannya dari dulu kalian mengatakan teman saya itu gila? Oh enggak, kalau ini terbukti, verified. You know verified? Verified, you know? Abot, tahu deh. Bikhoir. Verified itu terverifikasi. Wes tenanan gak mungkin salah. Sudah. Apa kata Abu Bakar? Memang teman saya ada apa? Temanmu cerita tadi malam diangkat ke Palestina, naik ke langit ke-7, ketemu Nabi Rasul Nabi Musa, mudun maneh nang Palestina, balik ke Mekah gak sampai azan subuh. Panjenengan kalau mau foto saya, Pak, yang posisinya pas. Sudah. Saya khawatir pas metu. Oh. Lah pas gini panjenengan foto kan yang elek nanti diposting ya. Sudah, saya lanjutkan. Tadi malam temenmu cerita melaku nang Palestina, diangkat nang langit, mudun maneh balik nang Mekah gak sampai sawengi. Padahal umumnya 3 bulan. Apa jawabannya Abu Bakar? Ini loh.
Hikmah yang kedua. Apa jawabannya? In qala dzalika faqad shadaq. Kalau dia yang ngomong pasti benar. Nggak ruwet, Pak. Enteng pol. Kalau dia yang ngomong pasti benar. Orang kafir Quraisynya bilang apa? Walah, tak kira sing gendeng Muhammad tok. Lah kok sak kanca-kancane katut gendeng, ngeluh orang kafir ini. Kenapa? Karena itulah dia tidak mengerti yang namanya iman. Nah, apa hikmahnya, Pak? Di dalam agama Islam ini ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Terus kalau tidak dijangkau oleh akal, ranahnya dua, iman dan hati. Iman dan hati. Contoh, mana qasat malun min sadaqah, harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Yakin boten? Ngeten, panjenengan gak ada duit 1 juta seret, gak ada boten? Gak ada boten? Lo inilah contoh sih Pak. Lo kok dijawab dereng lo. Ini contoh, panjenengan punya uang 1 juta seret, di sodakoh nih 1.000 kalong nopo pangga? Ayo jujur, 1 juta dilongi 1.000 pinten? Loh, katanya hadisnya uang tidak akan berkurang karena sodakoh. Dihitung mana? Loh, kari songo. Jare Kanjeng Nabi, mana qasat malun min sodakoh. Sodakoh tidak akan mengurangi harta. Kanjeng Nabi ngawur iki. Loh, panggah songo. Terus apa pengertiannya uang tidak akan berkurang ketika disedekahkan? Itulah ranahnya iman. Ranahnya apa? Secara mata, secara akal, secara matematika, duit kulolan panjenengan kalong. Tapi lihat, dari 100.000 yang kita sedekahkan, boleh jadi karena sedekah itu dalam hadis menolak, misalkan naik mobil ngawur ngetril kayak ustadz yang satu itu, ustadz siapa itu, sudah ngetril, coba ora sodako kecelakaan. Dan kalau kecelakaan melebur rumah sakit Muhammadiyah, mana itu yang ada masjid Asyifa besar itu, masjid apa, rumah sakit apa, masjid rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Coba gak sodako melebur rumah sakit, bayari larang karena kakinya patah 17 pitulas teh. Tapi karena sodako selamat gak sido kecelakaan, maka metune mek 100 sing diselamatkan jutaan. Itulah yang namanya iman, itulah yang namanya barokah. Contoh lain, panjenengan sodako 100, ternyata dari sodakoh tadi seharusnya wong sak kampung loro kabeh. Ini kan musim sakit ini ya, yang katanya super flu. Tapi ternyata panjenengan itu orangnya beneh, loman, gemar sodakoh. Maka dari sedekah Anda diselamatkan dari penyakit yang orang lain sakit gak iso kerja, gak entuk duit. Panjenengan tetep kerja, gak sido loro, duit nambah akeh. Itu loh yang namanya terkadang gak melbu akal, tapi diyakini dengan iman. Nah ini lihat, Isra Mi'raj di zaman itu Pak, belas gak masuk akal. Sekarang yang lagi rame apa? Cerita khurafat. Kira-kira kalau diceritakan sama kita zaman dulu, kita bilang apa? Khurafat. Ini kelompok habaib. Mesti ceritanya wajaib, ngeduk nih rantai kok langit, rantai emas. Nah, padahal ranah-ranah yang seperti itu jamaah, ini bukan ranahnya akal, tapi ranahnya apa? Iman. Panjenengan tak ceritani sedikit nggih, ini waktu saya habis. Tapi dereng. Lah kalau dipeseni
Pak Ketua PCM dari Ustaz jam telu tet ojo lebih blas. Jadi lek panjenengan gak terima ketua ketua cabang panjenengan marahi. Sudah, ceritanya begini. Panjenengan tahu Pak, kenapa cerita ajaib yang tidak berdasar itu kok dibilang khurafat? Tahu maksudnya apa? Mengada-ada. Iya, khurafat itu apa? Khurafat itu apa? Ratau ngaji tafsir Ibnu Katsir. Nah, guyon ya. Begini, dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan seorang laki-laki muda namanya Khurafat. Jadi Khurafat itu jenenge arek nom, namine Khurafat. Diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir tadi, Khurafat ini diculik bangsa jin. Diculik sama jin. Gak dioleh nih telungulan. Dia hidup di alam jin 3 bulan. Maka di alam jin tadi dia mendapatkan sesuatu yang tidak ada di alam manusia. Setelah 3 bulan dioleh nembek jine. Maka Khurafat ini cerita zaman di kampungnya siapa? Jin. Enek uang renek gulune tapi enek suarane. Wah, langsung orang cerita iki lho ceritane Khurafat. Enek uang gak enek endase iso ngomong. Cerita lagi Khurafat, ada perempuan hamilnya bukan di perut tapi hamilnya di punggung. Terus orang yang dengar bilang apa? Jarine Khurafat. Cerita lagi dia, ada orang ndak pakai makan bisa gemuk. Orang yang cerita kerungu cerita nih ngomong ini ceritanya Khurafat. Nah mulai zaman itu cerita sing aneh diarani ceritane sinten? Khurafat. Sampai dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, kalau ada cerita sing gak masuk akal dibilang apa? Khurafat. Dan itu dakwahnya Muhammadiyah. Lah kok saiki mulai hilang. Muhammadiyah itu kan anti TBC. T-nya apa? Takhoyul. Takhoyul itu apa? Khoyal. Khoyal itu apa? Gak masuk akal. B-nya apa? Bid'ah. Ayo wani nyebut bid'ah apa ayo? Keroyok wong sak kampung panjenengan. Bid'ah wis pokok sesuatu yang tidak ada tuntunannya di dalam agama Islam. C-nya apa? Karena ini C zaman dulu, Khurafat. Sampai sekarang di Malang, jadi Malang kota dan kabupaten itu Korps Mubalik Muhammadiyah, kan seharusnya KMM. Malang enggak, Malang CMM. Jadi kata-kata korp itu pakai depannya itu C. Crop. Itu di Malang. Maka sekarang di Malang kalau panjenengan ngomong KMM, opo KMM? Ra ngerti wong Malang. Tapi kalau panjenengan ngomong CMM, ngerti dia karena crop Mubalik Muhammadiyah. Nah, itu khurafat namanya. Nah, maka sekarang jamaah, hikmah yang kedua apa? Hikmah yang kedua, ingat agama kita ini agama Islam. Agama yang salah satu inti ajarannya alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada perkara-perkara gaib yang tidak bisa dipandang oleh mata, disentuh oleh indera, tapi kemudian kroso ndek jerone atine ayam, rumah tanggane api. Itulah keimanan kita untuk sesuatu yang tidak kasat mata. Terakhir penutup, hikmah yang nomor 3. Bu, kalau rekreasi wangsul betok oleh-oleh mboten? Medit apa mboten? Ayo, Bu. Panjenengan rekreasi ke Malang. Malang, Kota Batu, kota saya. Ya bukan kota saya, kota kelahiran saya. Mampir, ayo, rawon. Saya tadi pagi nyugui teman saya 2 itu rawon, saya gak sempet sarapan. Saya sampai sini keluwen, saya langsung ngomong, kotake pundi, Pak? Langsung tadi jamaah ngeliat pe Ustaz geragas seram weci telu jajan sak kotak entek. Itu saya mulai berangkat belum sarapan. Saya kira tadi kan panitia ngajak makan dulu gitu kan. Ternyata disuguhi mik langsung. Masya Allah. Sudah lanjut. Kenapa?
Lah itu panitia loh, masya Allah. Saya ngomong sama Abu Sanum, blacklist diundang rene mana cok gelem. Mosok teko rene anget-angetane belas sih langsung miki, masya Allah. Lanjut, lali mau ngomong apa tadi? Nomor 3, orang kalau rekreasi pulang bawa oleh-oleh apa enggak? Umumnya begitu nggih, wangsul beto oleh-oleh. Orang berangkat haji pulang bawa oleh-oleh, berangkat umroh pulang oleh-oleh, panjenengan ke Batu kota apel pulang bawa oleh-oleh, bapak-bapak kerja keluar kota pulang bawa istri. Ngawur, mulai ngawur. Pulang bawa oleh-oleh. Nabi Muhammad sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, kan kita bilang tadi dengan bahasa kita nggih. Isra Mi'raj itu rihlah, rekreasi. Maka pulangnya pantesnya bawa apa? Oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Salat. Oleh-olehnya apa? Salat. Dan salat itu, Pak, betul-betul oleh-oleh yang paling besar. Saya sebutkan sedikit tentang salat yang mudah-mudahan menggerakkan kita untuk semakin sregep salat. Saya kalau ningali wajah panjenengan sedoyo, niki wajah-wajah ahli sholat sedoyo niki, masya Allah. Niki mboten cuma sholat fardu, niki tahajudnya nggih ajek, duhane nggih ajek nih. Kelihatan wajahnya, kelihatan. Wajah-wajah kepingin cepet masuk surga semua ini. Mudah-mudahan kok bengi kabeh. Amin. Lo ndak mau? Lerdungane mlebu surga kok pengengas. Oh, durung mari ya, sudah. Salat itu yang nomor 1 adalah penentu baiknya amalan yang lain. Dados panjenengan lek krasa uripe di rumah tangga gak beres, bertetangga gak beres, di tempat kerja gak beres, kesehatan gak beres, maka untuk memperbaiki semuanya diawali dengan memperbaiki pinter. Nabi Muhammad bersabda, in soluhat soluha sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Dados panjenengan lek kepingin yoga panjenengan, anak putu panjenengan sedoyone api, cuma 1, bikin sholatnya anak cucu baik. Sampai Nabi Ibrahim berdoa apa? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Minta anak turunnya ajek ngelakoni sholat, karena jaminan mutu lek sholatnya api, kabeh api. Saya punya SD di Kasembon. Itu setiap bulan orang tua murid wajib ngaji, wajib setiap Sabtu ketiga. Jadi orang tua murid wajib ngaji. Salah satu yang saya tekankan apa? Bu, Pak, ndak usah bingung anak panjenengan nilainya elek. Itu bukan target kami bikin anak panjenengan nilainya api, bukan. Tapi target kami, saya kalau panitia engak-engok bingung saya. Yang menjadi target kami di sekolahan SD Muhammadiyah 4 Kasembon ini, mencetak putra putri panjenengan jadi anak solih dan solihah. Percuma pinter lek gak soleh, percuma sogeh lek gak soleh. Tapi yoga putu panjenengan kalau soleh, apapun yang terjadi gak masalah. Gini apa nggih? Sama orang tuanya baik, sama temennya baik, sama tetangganya baik, ngomongnya baik, kerjone jujur. Karena tujuan utamanya apa? Soleh. Dan soleh itu standar utamanya sholat. Nomor 2, sholat itu menyelesaikan masalah. Saya punya guru dari asli Kalimantan, lahir dan besar di Saudi, sekarang balik ke Indonesia. Namanya Ustadz Sofyan Nur Al-Makki Al-Marbu Al-Banjari, Hafidh Al-Quran
dengan sanad salah satu yang paling tinggi di Indonesia. Bacaannya Masya Allah bagus. Istrinya ngene pantes, tapi apal Quran. Lah kita juz amai ke wolak-walik kok. Al-Kafirun lo surat pendek jadi surat panjang. Iya, bulat gak entendi lakum dinukum bali adin gak teko-teko iki. Muter terus sudah. Itu beliau bilang begini, kalau ini panjenengan dengerin, ini penting. Kalau sholatmu tidak bisa menyelesaikan masalah duniamu, jangan berharap sholatmu akan menyelesaikan masalah akhiratmu. Jadi lek masalah dunia gak beres dengan sholat, jangan berharap sholat itu akan nolong kamu nanti di akhirat. Karena dunia itu kecil, mosok perkara yang kecil sholat gak iso nyelesai nih. Tidak tahu. Lanjut aja gitu. Jadi sholat, apa yang terjadi? Ada hadis Nabi dari Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kanjeng Nabi, kata istrinya, le ono masalah opo wae langsung sholat. Dan setelah sholat masalahnya selesai. Mau contoh? Ada contohnya. Ibunda Aisyah dan Hafsah eker-ekeran. Kenapa begitu? Rasulullah di rumahnya Ibunda Aisyah, duduk di sebelahnya Rasul Hafsah. Dikira Rasul yang duduk di sebelahnya itu Aisyah, karena sudah gelap menjelang adzan maghrib. Maka sama Rasul tangannya Hafsah dilus-elus. Aisyah kerasa, loh iki omahku sing dilus kok kudu tanganku, tapi tangan Kanjeng Nabi kok obah terus. Dilihat sama Aisyah, loh Hafsah, golek perkara Hafsah ini. Akhirnya mereka berdua apa? Rame. Hafsah, loh iki omahku kok Kanjeng Nabi malam ini suamiku, lah kok sampean ganggu Kanjeng Nabi? Kata Hafsah, aku ra njaluk moro-moro Kanjeng Nabi lus-lus dhewe. Rame mereka berdua. Ketika Nabi melihat mereka tidak bisa didamaikan, apa yang Nabi lakukan? Ditinggal sholat, balik-balik beres. Istri kita Pak jerit-jerit, panjenengan tinggal sholat diantem piring. Enek wong ngamuk kok ditinggal. Ayo budalo, ayo budalo. Masya Allah. Nah, karena apa? Sholat kita belum baik. Yang terakhir, sholat itu penghapus dosa. Nabi Muhammad mengatakan, bayangkan di depan rumah kalian ada sungai, airnya mengalir deras dan bersih, terus kalian mandi di sungai itu sehari 5 kali. Apakah tersisa kotoran? Para sahabat mengatakan boten tersisa Kanjeng Nabi, awae jelas resik. Nabi Muhammad mengatakan bah, hakadha mithlu as-salawatil khams. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Zuhur sampai asar, panjenengan sholat asar diampuni sepanjang itu. Asar ketemu maghrib, dosa antara asar sampai maghrib diampuni. Maghrib ketemu isya, dosa mulai maghrib sampai isya diampuni. Isya sampai subuh, nanti panjenengan sholat subuh lagi, dosane diampuni. Dan selama itu panjenengan lakukan, selama itu pula dosa panjenengan oleh Allah diampuni. Maka hikmahnya 3. Nomor 1, orang yang berjuang di jalan Allah, pasti Allah bertanggung jawab untuk membahagiakan dia. Ojo bingung. Nomor 2, Islam itu agama yang inti pelajarannya alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada perkara yang tidak masuk akal tapi dijangkau dengan iman. Dan yang terakhir, oleh-oleh Kanjeng Nabi sepulang Isra Mi'raj adalah ibadah sholat. Itu yang dapat kami sampaikan di siang hari ini. Kami tutup dengan kita berdoa bersama-sama.
Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan Allah jadikan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan panjenengan semua pinaringan sehat walafiat, berkah barokah, senantiasa ajeg lan istiqomah, dan mudah-mudahan panjang umur sampai ketemu bulan Ramadan, dan nanti setelah panjang umur Allah Ta'ala mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shallillahumma wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.